penggunaan dana APBN dari 2005-2026 itu terjadi pemotongan atau efisiensi terhadap transfer ke daerah dan dana desa. Dan dana fiskal ini kemudian ditarik dan digunakan untuk kebutuhan belanja pemerintah pusat. Di mana rata-ratanya kenaikan 16% dan kenaikan tertinggi ada di belanja barang jasa sekitar 45%. Nah, ini tren ini menunjukkan kalau menurut saya terjadi sentralisasi kembali. Nah, daerah ini biasanya mengatur urusan-urusan yang tentu lokal dan biasanya cukup kritis seperti kesehatan, infrastruktur, lingkungan dan segala macam. Nah, ini kalau sampai dipotong ya tentu saja akan menimbulkan masalah-masalah di daerah-daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita bersama teman-teman di sini Lab 45 dan kita ada di podcast Lab 45. Dan sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, saya Nadia Restu Utami dari Analis Ekonomi Politik. Dan hari ini kita kedatangan dua tamu muda-mudi kita, Gen Z yang sangat berbakat ini. Di sini ada Raihan dari intern politik keamanan dan juga di sini ada Hizkia dari intern ekonomi politik. Oke, jadi sebetulnya hari ini kita mau bahas apa sih? Kita ini sebetulnya akan membahas terkait fenomena otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Yang seperti kita tahu baru-baru ini gitu ya, pemerintah tahun lalu juga melakukan efisiensi anggaran yang mana akhirnya melakukan pemotongan anggaran terhadap daerah. Dan itu masih berlanjut hingga tahun ini. Dan di tahun yang sama 2005 muncul gitu ya berbagai huru-hara kenaikan PBB yang memicu kerusuhan gitu ya di berbagai daerah di Pemda gitu. Nah, kita akan menggali sih sebetulnya apa sih permasalahan yang muncul ini. Dan mungkin sebelum lebih jauh gitu ya, sebetulnya apa sih transfer daerah ini dan untuk apa ini, kenapa harus ada transfer daerah? Oke, jadi transfer daerah itu kan sebenarnya bagian dari otonomi daerah. Nah, mungkin kita tarik ke belakang dulu ya, kita bahas secara esensi begitu. Nah, jadi kan perpindahan dari atau transisi dari Orde Baru menuju reformasi itu kan tidak hanya berganti sistem politiknya saja gitu, tapi juga kan ada semangat dan nilai-nilainya juga yang berubah. Jadi jadi kalau di Orde Baru itu kan kita ya memang cenderung otoriter. Terus kita bertransisi ke reformasi menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Nah, salah satu wujudnya adalah pemerintahan demokratis itu ya desentralisasi. Itu artinya pemerintah daerah yang dulunya yang pas di zaman Orde Baru itu bisa dibilang ya dan tanda kutip manut aja gitu ke pusat. Nah, sekarang diberi otonomi. Otonomi itu kan artinya kemampuan untuk mengatur diri sendiri gitu kan. Nah, salah satunya adalah di bidang fiskal itu. Jadi sekarang pemerintah daerah itu punya otoritas fiskalnya itu gitu. Mungkin dari yang ada gitu ya tadi dijelasin fungsi dari transfer itu sebetulnya untuk ada otonomi daerah ya. Tapi kayak dari transformasinya hingga saat ini tuh seperti apa sih kebijakan itu sendiri? Iya, jadi transfer ke daerah ini kan salah satu bagian dari otonomi daerah itu ya. Jadi secara hukum memang udah mengalami transformasi yang cukup panjang gitu kan. Dimulai dari yang pertama itu di tahun 1999 itu ada UU Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang intinya merinci apa aja sih dana yang diterima oleh daerah gitu kan, kayak misalkan ada dana alokasi umum, dana bagi hasil dan seterusnya. Terus kemudian ya ada UU lain yang intinya memperinci juga kayak misalkan UU Perimbangan juga ya di 2004. Terus nah ini di 2014 lalu ada UU Pemerintah Daerah yang ini spesifik ke otonomi daerahnya. Jadi ada pembagian kewenangan yang lebih rinci begitu. Nah, lalu di tahun 2022 itu lebih spesifik lagi mengatur mengenai fiskalnya atau lebih tepatnya hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, di situ diperkenalkan kembali gitu. Namanya kebijakan Opsen sebagai ya salah satu opsi untuk meningkatkan pendapatan daerah gitu kan. Nah, terus lalu masuk ke pemerintahannya Prabowo. Nah, ini mulai ada kebijakan-kebijakan yang bisa dibilang
Ya, baru ya. kontroversial. Dia kontroversial. Oke. Kayak misalkan ada di awal tahun 2025 itu ada Inpres efisiensi ya, yang intinya ya penghematan anggaran gitu kan, dan salah satunya ya memotong TKD itu untuk transfer ke daerah itu. Sejak 2025 ya itu. Iya, dan itu sejak 2025. Terus ada juga ya Kemenkeu ngeluarin peraturan yang merinci gitu kan. Terus nah lalu ya pecah lah di Agustus 2025 kemarin itu ketika beberapa daerah yang menaikkan PBB P2-nya gila-gilaan sampai 250% seperti di Kabupaten Pati, atau bahkan Cirebon sampai 1000% gitu. Jadi gitu Kak. Oke, untuk jadi itu sampai ya kalau kita lihat lini masa dari adanya sejarah awal kebijakan tadi perimbangan kalau tadi di tahun 98 hingga akhirnya diubah gitu ya di tahun 2022 pembaruannya, yang mana pembaruan dari UHKPD ini justru ingin membuat daerah itu mandiri dengan adanya opsen pajak tadi ya. Betul. Cuman kayak nyatanya kebijakan itu belum efektif juga nih menarik pendapatan daerah. Ditambah juga ada fenomena dari kebijakan kontroversial tadi ya, Iya. ada efisiensi, pemotongan anggaran dan berlanjut gitu ya hingga tahun ini. Iya, Dan itu kita udah lihat ya dampaknya tahun lalu tuh seperti apa ke daerah. Oke, jadi kalau tadi dijelaskan dari Rehan gitu ya, berarti selama 2 dekade ini gitu ya, kebijakan desentralisasi fiskal itu sudah seberhasil apa sih, atau justru masih ada masalah yang belum terselesaikan? Mungkin dari Rizky ya bisa diceritakan. Oke. Boleh lanjut ke slide selanjutnya, Mbak Soring? Nah, jadi di sini kita bisa ngelihat kalau misalnya sebenarnya mayoritas dari daerah itu masih bergantung sama TKD. Kalau kita lihat, kita bandingkan ke rasio kapasitas fiskal daerah-daerah yang tadi disebutkan oleh Raihan mengalami demo, masalah sosial, itu mereka daerah-daerah yang rasio kapasitas fiskal daerahnya masih tergolong rendah. Oke. Dan itu merupakan suatu tren yang terjadi di mayoritas daerah di Indonesia. Nah, tapi kenapa bisa kayak gini? Kenapa daerah sangat bergantung dengan TKD? Jadi fenomena ini sebenarnya fenomena global yang sekarang disebut sebagai fly paper effect. Jadi sederhananya, fly paper effect itu ketika TKD atau transfer ke daerah menjadi driver utama atau faktor paling besar dari belanja daerah. Tapi perlu kita ketahui juga kalau di Indonesia kasusnya sedikit berbeda. Oke, Jadi kalau di ini kenapa ya? bisa berbeda? Pertama kita perlu tahu kalau basis pajak Indonesia itu untuk daerah sangat minim. Yang buat pemerintah pusat perlu untuk mengakomodasi wewenang yang diberikan ke daerah. Ini sesuai dengan teori of public finance. Sederhananya money follow function. Oke. Jadi desentralisasi dan wewenang desentralisasi yang diberikan ke daerah harus disertai juga dengan desentralisasi atau wewenang fiskal yang cukup. Tapi karena banyak basis fiskalnya diambil oleh pusat, pemerintah pusat perlu mengakomodasi operasionalisasi dari pemerintahan daerah. Oke. Itu yang perlu penting. Jadi permasalahan utamanya itu ada di local revenue mobilization-nya yang sangat kurang, yang sebenarnya perlu ditingkatkan. Dan sekarang kondisinya itu kita punya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tadi ya. Tapi kita sudah tahu kalau basis pajak daerah itu tidak ada. Jadi untuk membelanjakan dan operasionalisasi tahunan, bulanan, mereka mau nggak mau menggunakan dana alokasi umum tersebut. Dan dana alokasi khusus yang harusnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, jadi tidak benar-benar khusus lagi. Ini yang membuat daerah sangat bergantung dengan TKD. Kemudian sistem dari dana alokasi khusus itu yang sebenarnya masih input base. Jadi namanya dana alokasi khusus. Tapi penggunaannya sangat tidak khusus. Penggunaannya tidak memenuhi tidak memenuhi kebutuhan masing-masing daerah karena ditetapkan oleh pusat. Ini yang menjadi alasan atas walaupun rasio kapasitas fiskalnya rendah, tapi rasio realisasi anggarannya masih kurang. Jadi mayoritas itu masih di bawah 80%. Oke. Tapi ini disebabkan bukan karena inkompetensi dari pemerintah daerah, tapi lebih ke sistem yang membuat pemerintah daerah tidak dapat benar-benar mengutilisasi dana alokasi khusus dengan baik. Karena sudah ditetapkan apa-apa saja yang harus dibelikan dan apa-apa saja yang bisa termasuk dalam hal-hal yang boleh dibelikan.
dan dalam hal ini masih bersifat fisik. Oke, menarik ya. Justru tadi kalau dari penjelasan Hizkia, ternyata permasalahannya adalah transfer daerah ini menyebabkan daerah ini justru nggak mandiri. Betul. Dan ternyata sistemnya sendiri yang membuat daerah itu menjadi kurang mandiri gitu. Yeah. Jadi permasalahannya sebetulnya bukan daerahnya, tapi memang daerah yang terpaksa untuk selama ini gitu menjadi bergantung PKD, justru ya. sistem kebijakan itu. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa gitu sih kebijakan dari Indonesia di Indonesia khususnya mungkin ya? Kenapa bisa kita harus daerah tuh tetap walaupun ada otonomi daerah, walaupun ada kebijakan desentralisasi fiskal, tapi tetap harus mengikuti arahan dari pusat gitu ya. Apalagi tadi untuk belanja-belanja prioritas gitu, program-program prioritas nasional. Ya, itu kan sebabnya adalah karena Indonesia ini kan bentuknya negara kesatuan begitu, negara republik. Jadi memang dilemanya begitu. Jadi kita ada kebijakan otonomi daerah, desentralisasi dan segala macam. Tapi ya dalam bentuk pemerintahan yang seperti ini, pemerintahan daerah itu ya bisa dibilang hanya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat gitu. Oke. Jadi ya memang sistem itu ya yang Ya. membuat ya udah akhirnya daerah tidak mandiri dan tetap memprioritaskan program-program pusat gitu ya. Dan ya tadi mencerminkan representasi dari pemerintah sendiri. Jadi memang melekat gitu ya, nggak bisa dipisahkan. Ya. Oke. Kalau tadi yang udah dijelasin gitu ya permasalahan yang ada, menurut pandangan kalian gitu ya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk melakukan pemotongan daerah tuh apakah sudah tepat untuk tujuannya adalah biar daerah itu mandiri atau justru ada niat lain gitu di balik adanya pemotongan anggaran ini? Menurut saya dari apa yang terlihat dan ketika kita lihat dari uraian perubahan penggunaan dana APBN dari 2005-2026 itu terjadi pemotongan atau efisiensi terhadap transfer ke daerah dan dana desa. Rata-rata pemotongannya adalah sekitar 25%. Besar ya. Dan dana fiskal ini kemudian ditarik dan digunakan untuk kebutuhan belanja pemerintah pusat. Di mana rata-ratanya kenaikan 16% dan kenaikan tertinggi ada di belanja barang jasa sekitar 45%. Nah, ini tren ini menunjukkan kalau menurut saya terjadi sentralisasi kembali. Resentralisasi ya. Karena menurut saya ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, pemerintah pusat mulai menarik wewenang lebih spesifik ke pembangunan dan proyek-proyek dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, yang mana menunjukkan sentralisasi kembali. Atau kedua, pemerintah pusat mulai tidak percaya kepada pemerintah daerah, yang mana pemerintah pusat kembali mengambil alih wewenang pemerintah daerah, yang menunjukkan juga kembali resentralisasi. Jadi menurut saya tidak tepat untuk bilang itu untuk menunjang kemandirian daerah. Gitu. Justru ada niat yang lain Iya, gitu ya. ada Dan niat yang justru lain. kelihatan malah realokasi ya, anggaran daerah ditarik untuk membiayai gitu dia Betul. program-program beberapa program prioritas nasional. Kita tahu lah MBG, kemudian juga Koperasi Daerah Merah, Kopdes gitu ya. Dan apakah kalau misalnya mungkin pandangan dari Raihan, kira-kira permasalahan apa sih ke depan kalau memang sampai tadi transfer daerah ini dipotong gitu? Apa yang akan dirasakan oleh pemerintah daerah ini ketika anggaran mereka di-cut? Apa ini berlangsung terus ya? Kita nggak tahu dalam 5 tahun ke depan gimana. Jadi kan di konsep desentralisasi ini ada namanya pembagian wewenang ya. Ada wewenang yang diampu oleh pusat, ada yang diampu oleh daerah. Nah, daerah ini biasanya mengatur urusan-urusan yang tentu lokal dan biasanya cukup kritis seperti kesehatan, infrastruktur, lingkungan dan segala macam. Nah, ini kalau sampai dipotong ya tentu saja akan menimbulkan masalah-masalah di daerah-daerah begitu. Oke. Jadi mereka kan kesulitan ya kalau Iya. misalnya sampai ini terus dipotong gitu ya. Dan bahaya juga nih karena itu kan kebutuhan daerah ya yang Iya. krusial dan bahkan Iya, tadi dan- hampir 80% anggaran transfer daerah itu digunakan untuk membiayai program-program bahkan mendanai gaji pegawai juga Iya, itu salah penggaji satunya juga gitu ya. salah Jadi satunya. hal yang Bisa. krusial sebetulnya kalau dipotong ya Betul. bahaya juga untuk daerah bakal bisa chaos lagi gitu ya. Nah, mungkin
apa sih yang seharusnya pemerintah kita lakukan, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tengah isu pemotongan anggaran daerah ini, kemudian di tengah tadi inginnya pemerintah memajukan kemandirian tapi nyatanya diimplementasi di daerahnya tidak bisa seperti itu. Jadi apa sih ke depan yang harus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun di daerah? Mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman gimana? Oke, kalau menurut saya ini tuh semua boils down ke pemerintah pusat tidak menjelaskan secara langsung dan tidak mendefine hubungannya dengan baik dengan pemerintah daerah. Jadi jika TKD dikurangi, tujuannya untuk apa? Dan ini ketidakjelasan yang disebabkan oleh inkonsistensi pemerintah antara efisiensi anggaran untuk pemerintah daerah tapi penggelembungan pembelanjaan pusat itu membuat dinamika hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat mulai pecah. Yang mana ini akan berakhir ke hubungan yang tidak baik. Dan apa yang diinginkan pemerintah pusat jadi tidak akan tersampaikan dengan baik ke masyarakat karena corong bicaranya dalam melalui pemerintah daerah. Jadi perlu pemerintah pusat dan daerah mulai meredefinisikan hubungannya dengan baik. Kemudian perlu redefinisi juga untuk basis pajak pemerintah daerah. Apakah pemerintah daerah harus tetap bergantung dengan TKD karena basis pajak yang rendah? Atau basis pajak yang perlu ditingkatkan. Itu yang menurut saya menjadi saran untuk Dan permasalahan ini. PR ya Dan buat PR untuk pemerintah. Jangan kan daerah buat dan pajak pemerintah daerah pusat. ya, pajak pusat aja itu Betul. masih PR banget rasio rasio pajak kita ya. Jadi ya itu sih memang yang permasalahan besar adalah terkait basis pajak ini ya. Betul. Harus dibawa kemana gitu arahnya kebijakan kita. Atau mungkin tambahan lagi dari Raihan gitu, gimana sekiranya mungkin daerah nih udah janganlah mengandalkan pajak, misalnya apa yang harus mereka gali, potensi apa sih yang sebaiknya daerah lakukan gitu. Ya, Kalau kebijakan gitu. jadi kan mungkin kalau pusat itu niatnya memotong TKD itu untuk mendorong kemandirian, menurut saya ini keliru ya, karena seperti yang tadi kita udah jelaskan, kapasitas fiskal di daerahnya masih lemah. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya pemerintah pusat ini perlu mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari pemasukan. Ya, jadi misalkan ya kalau misalkan di daerahnya ada potensi wisata begitu, nah itu bisa dimaksimalkan gitu. Atau mungkin ada daerah yang memang kaya sumber daya alam bisa dieksplorasi lebih lanjut begitu. Jadi tidak tergantung sama TKD itu. Oke. Menarik ya memang jadi fenomena yang ada sekarang gitu ya dari pemerintah daerah sendiri, mereka sebetulnya kayak diberi ujian ya oleh pemerintah pusat nih. Kalian dipotong anggarannya, gimana caranya untuk bisa kreatif, dan tadi saran dari Rehan itu juga menarik ya. Walaupun memang nggak semua daerah punya kapasitas daerah yang besar atau misalnya dinamikanya juga, dan harus lebih kreatif lagi ya, jangan sampai menaikkan pajak yang hingga akhirnya berimpact masyarakat juga gitu. Jadi ya memang PR dari kedua pihak ya, dari pemerintah pusatnya sendiri harus lebih aware lagi dengan kebijakan ini. Sebetulnya betulkah kemandirian atau justru memang ternyata terjawab sudah ya dari data-data yang ada, pemerintah kita justru melakukan resentralisasi gitu dengan memotong anggaran daerah untuk membiayai gitu, tadi terlihat untuk belanja-belanja di pusat gitu. Jadi ya itulah mungkin PR ke depan kita, dan semoga aja tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ke depan di tahun ini gitu. Mungkin itu untuk podcast kita hari ini. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat juga untuk teman-teman sekalian. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.